Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Mulia Rizky dengan NIM 40322001, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Komputasi yang diampu oleh Ibu Sofri Rizka Amalia, Magister Pendidikan. Soal yang pertama, pembelajaran mata kuliah Statistika Komputasi menerapkan model PPL berbantuan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen sebagai berikut. Kemudian perintah yang pertama, apakah data tersebut normal dan homogen? Pertama, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, kita tuliskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masukkan datanya, kita klik analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian masukkan datanya di sini, klik plots, kemudian seperti ini, continue, oke. Kemudian hasil dari outputnya kita copy, ini kita copy, masukkan ke Word, lalu kita simpulkan. Karena sampelnya itu 16, termasuk sampel kecil kurang dari 50, maka yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Kita fokus pada tabel ini ya teman-teman, dan kita lihat pada signifikannya yaitu lebih dari 0,005 semuanya. Jadi H0 diterima, artinya nilai statistika komputasi berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitasnya sama, menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Kita masukkan datanya, kemudian klik analyze, compare mean, one way ANOVA, kemudian seperti ini, option, kita klik ini, kemudian oke. Kemudian keluar hasilnya pada test of homogeneity, kita copy, kemudian kita masukkan ke Word lagi, kemudian kita simpulkan ya. Kita lihat bahwa signifikannya tidak keluar, jadi data tersebut tidak homogen, artinya data tersebut normal tetapi tidak homogen. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Pertama, hipotesisnya terlebih dahulu dan kriterianya seperti ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian masukkan seperti ini, beri tanda checklist seperti ini, kemudian oke. Jika sudah keluar hasilnya, kita copy, kemudian kita masukkan ke Word lagi, dan kita interpretasikan. Kita lihat bahwa signifikannya 0,00 dan kurang dari 0,05, maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Kemudian yang C, apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PPL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Pertama, kita kembali lagi ke SPSS-nya, kemudian klik analyze, kemudian klik regression, linear, kemudian seperti ini. Pada menu plot seperti ini ya teman-teman, histogramnya diklik, statistik seperti ini, kita continue, oke. Kemudian hasilnya keluar, kita copy ya teman-teman, kemudian kita copy, lalu kita interpretasikan lagi. Mean dari analisis, mean dari self-regulated learning,
adalah sekian 86,00 dengan standar deviasi 7,616 dari data yang tersebar yaitu 16. Kemudian selanjutnya kita jabarkan lagi. Kemudian tabel yang kedua, koefisien, kita juga interpretasikan lagi. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Kolom B itu ini ya teman-teman. Nah, A-nya yaitu konstannya itu negatif 11,554 dengan self regulatornya 0,579, aktivitas model PPL-nya 0,530. Lalu kita masukkan ke persamaan regresinya seperti ini, Y sama dengan min 11,554 plus 0,579x1 min 0,530x2. Kemudian kita masukkan tabelnya lagi. Sudah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 keluarga secara acak. Ujilah apakah taraf nyata 5%. Penilaian sebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi sebagai berikut. Kita buat dulu tabelnya di aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Kemudian kita menguji apakah positif. Tadi perintahnya kita klik analyze, kemudian non parametric, kemudian to relate samples, kemudian masukkan nilai sebelum dan sesudah ke bagian sini ya teman-teman. Kemudian klik Wilcoxon, kemudian oke. Kemudian kita lihat hasilnya di bagian output. Nah, ini kita copy semuanya ya teman-teman, kemudian kita masukkan ke Word. Kemudian kita jabarkan hipotesis H0, kampanye tidak memiliki efek positif. H1, kampanye memiliki efek positif. Dari luaran terlihat bahwa dari 18 pengamatan atau 18 keluarga, ini ya teman-teman, dari data ini ada 2 data bernilai negatif, 13 data positif, dan 3 sama. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena kasus ini positif, yaitu 109. Kita lihat di sini ya teman-teman. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon adalah 109. Terlihat bahwa pada kolom asymptotic to Tailed untuk diuji dua sisi adalah 0,04. Karena 0,04 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lihat 0,04-nya di sini ya teman-teman. Jadi, data tersebut ditolak. Artinya, kampanye tidak memiliki efek positif. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.